Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, berjumpa lagi dengan saya Arif Setiono. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang operasi pada bilangan pecahan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bilangan pecahan dan operasinya, marilah sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Yang pertama adalah saya akan membahas tentang penjumlahan, yaitu menjumlahkan bilangan pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang penjumlahan pada pecahan biasa. Di sini kita memiliki 4 contoh soal, adapun caranya adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama yaitu adalah 3/7 ditambah 2/7. Untuk mengerjakan soal tersebut, langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah melihat apakah penyebutnya sudah sama atau belum. Penyebut itu yang mana sih? Yaitu adalah angka pada pecahan yang posisinya berada di bawah, seperti ini. Ini adalah penyebut. Jika sudah sama penyebutnya, maka bisa langsung kita jumlahkan pembilangnya. Pembilang itu yang mana? Pembilang itu adalah angka yang posisinya berada di atas, yaitu adalah pembilang. Nah, karena soal nomor 1, penyebutnya itu sudah sama, yaitu adalah angka 7, maka bisa langsung kita eksekusi dengan cara menjumlahkan pembilangnya, yaitu 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5/7. Nah, di sini untuk menjumlahkan maupun mengurangi bilangan pecahan, baik itu pecahan biasa maupun pecahan campuran, yang dijumlahkan ataupun dikurangi itu hanyalah pembilangnya saja. Penyebutnya tidak perlu, sehingga nanti yang akan berubah adalah angka pembilangnya atau angka yang berada di atas. Kemudian soal nomor 2 yaitu adalah 4/9 ditambah 5/9. Di sini sama-sama kita perhatikan penyebutnya sudah sama ya, yaitu angka 9. Karena sudah sama, maka bisa langsung kita eksekusi, yaitu 4 ditambah 5 hasilnya adalah 9. Karena penyebut dengan pembilang sama, maka di sini kita bisa sederhanakan. Caranya itu adalah dengan cara dibagi. Nah, per ini artinya adalah bagi. Sehingga adik-adik bisa menyederhanakannya, yaitu adalah 9 dibagi 9 sama dengan 1. Ini adalah jawaban. Kemudian soal nomor 3 yaitu adalah 4 ditambah 7/8. Nah, di sini kita dapati bahwa soal ini adalah bilangan bulat dijumlahkan dengan pecahan. Apabila terdapat soal seperti ini, yaitu adalah bilangan bulat dijumlahkan dengan pecahan, maka adik-adik bisa langsung menjumlahkannya tanpa harus merubah menjadi pecahan biasa. Yaitu bagaimana? Ya sudah, kita jumlahkan saja. 4 ditambah 7/8 hasilnya adalah 7/8. Kemudian untuk soal nomor 4 yaitu adalah 1/8 ditambah 2/4. Nah, di sini sama-sama kita perhatikan bahwa penyebutnya berbeda, yaitu adalah 8 dan 4. Maka tugas kalian adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK-nya. Itu kita tuliskan saja dulu penyebutnya 8 dan 4. Caranya sebagai berikut. Nah, di sini angka 8 dan angka 4 merupakan kelipatan, sehingga 8 bisa dibagi dengan 4. Maka kita bagikan kedua angka tersebut dengan 4. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2, kemudian 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Setelah dibagi, karena hasilnya sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka langsung saja kita kalikan silang, yaitu 2 dikali 4 hasilnya adalah 8, dan 1 dikali 8 hasilnya adalah 8. Jika hasilnya sama, maka KPK-nya adalah 8, sehingga kita dapati bahwa penyebutnya adalah 8. Karena penyebutnya sudah sama, maka langkah kedua adalah kita merubah pembilangnya. Dengan cara bagaimana? Caranya mudah sekali, yaitu dengan cara membagikan penyebut dengan penyebut. Di sini 8 kita bagikan dengan 8. 8 dibagi 8 hasilnya 1. Setelah itu hasilnya kita kalikan dengan angka yang ada di atasnya atau pembilangnya. Kemudian 1 dikali 1 adalah 1. Kemudian 8 kita bagi dengan 4, maka hasilnya adalah 2. Dan setelah itu hasilnya kita kali dengan atas, yaitu 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Karena penyebutnya sudah sama, maka bisa langsung kita jumlahkan. 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5/8. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah kan? Ini adalah contoh penjumlahan pada pecahan biasa. Next, pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah penjumlahan pada pecahan campuran. Di sini ada contoh soal pertama, yaitu adalah 2/4/5 ditambah
62/5. Konsepnya masih sama, sama-sama kita perhatikan apakah penyebutnya sudah sama. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu angka 5, maka langsung bisa kita jumlahkan. Di sini, dalam pecahan campuran, apabila dijumlahkan atau dikurangi, itu yang berubah tidak hanya pembilangnya saja, tapi angka yang berada di depannya. Nah, jadi cara mengerjakannya bagaimana? Untuk penjumlahan kita jumlahkan saja langsung, yaitu angka 2 dengan angka 6, sehingga hasilnya adalah 2 ditambah 6, 8. Kemudian 4 kita jumlahkan dengan 2, sehingga hasilnya adalah 6. Dan jawabannya adalah 8/6/5. Karena pembilang dan penyebut masih lebih besar pembilang, maka di sini adik-adik wajib untuk menyederhanakannya. Cara menyederhanakannya bagaimana? Caranya adalah sebagai berikut dengan cara dibagi, yaitu pembilang kita bagi dengan penyebut. 6 dibagi 5, hasilnya adalah 1, kemudian sisanya adalah 1. Setelah itu, karena hasilnya sudah ketemu, maka hasilnya kita tinggal jumlahkan dengan angka yang ada di depannya, yaitu angka 8. Sehingga kita dapati bahwa 1 ditambah 8 adalah 9, dan sisanya diletakkan di atas sebagai pembilang, yaitu adalah 1/5. Ini adalah jawabannya, yaitu adalah 9/1/5. Lanjut, soal selanjutnya yaitu adalah 3/6 ditambah 1/7/8. Di sini sama-sama kita perhatikan bahwa penyebutnya masih belum sama nih. Jadi tugas kalian adalah menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Caranya masih sama seperti tadi. Kita tuliskan saja penyebutnya yaitu 6 dan 8. Di sini angka 6 dan 8 adalah bilangan genap. Jadi sama-sama bisa kita bagi dengan angka 2. 6 dibagi 2 dapat 3. Kemudian 8 dibagi 2 dapat 4. Ternyata setelah dibagi 2 hasilnya sudah tidak bisa disederhanakan. Jika sudah tidak bisa disederhanakan, maka kita kalikan dengan angka yang awal, yaitu 8 dan 6. Kita kali silang. 3 dikali 8 hasilnya adalah 24, kemudian 6 dikali 4 hasilnya adalah 24. Jika hasilnya sama, itu adalah penyebutnya. Di sini kita dapati bahwa hasilnya adalah 24, sehingga penyebutnya adalah 24. Nah, setelah penyebutnya ketemu, tinggal kita rubah saja pembilangnya. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, penyebutnya kita bagikan dengan penyebutnya. 24 dibagi 6 adalah 4. Setelah itu, hasil pembagiannya kita kalikan dengan pembilangnya. Kemudian 4 dikali 3 adalah 12. Kemudian 24 kita bagi dengan 8, hasilnya adalah 3. Kemudian 3-nya kita kali dengan 7, itu adalah 21. Karena penyebutnya sudah sama, maka bisa langsung kita eksekusi. Karena angka 1 tidak memiliki lawan, maka langsung kita tulis saja 1. Setelah itu kita jumlahkan pembilangnya. 12 ditambah 21 adalah 23. Jadi jawabannya adalah 1/23/24. Kemudian contoh nomor 3, di sini soalnya adalah 2 ditambah 1/7/9. Nah, di sini penjumlahan antara pecahan campuran dengan bilangan bulat. Jika ada soal seperti ini bisa langsung kita jumlahkan. Caranya bagaimana? Bilangan bulatnya kita jumlahkan dengan angka yang ada di depan pecahan, yaitu angka 1. Sehingga kita dapati hasilnya adalah 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3, 7/9. Ini adalah jawabannya. Bagaimana adik-adik? Sangat mudah kan? Untuk mengerjakan soal tersebut, kalian jangan lupa menyamakan penyebutnya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah pengurangan. Di sini kita akan membahas tentang mengurangi pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Yang pertama adalah mengurangi pecahan biasa. Di sini kita memiliki 3 contoh soal. Soal yang pertama adalah 4/5 dikurangi 2/5. Konsep atau caranya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu dengan cara penjumlahan. Yaitu kita lihat penyebutnya apakah sudah sama atau belum. Jika sudah sama, maka bisa langsung kita kurangi. Di sini kan penyebutnya 5. Nah, karena sudah sama, maka bisa langsung kita kurangi. 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 2/5. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu adalah 4/3 dikurang 2/6. Nah, di sini penyebutnya masih beda, sehingga tugas kalian adalah menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Kita tuliskan penyebutnya terlebih dahulu, caranya masih sama, yaitu 3 dan 6. Kemudian karena angka 6 dan angka 3 merupakan kelipatan, maka kedua angka tersebut kita bagi dengan 3. Sehingga hasilnya adalah sebagai berikut, 3 dibagi 3 itu 1, dan 6 dibagi 3 itu adalah 2. Karena hasilnya sudah tidak bisa disederhanakan, maka langsung kita kali silang.
1 kali 6 yaitu adalah 6, kemudian 2 dikali 3 yaitu adalah 6. Jadi karena hasilnya sudah sama, maka kita dapati bahwa KPK-nya adalah 6. Kita tulis di sini penyebutnya adalah 6. Kemudian setelah penyebutnya berubah menjadi 6, kita tinggal rubah pembilangnya. Caranya sama, yaitu dengan cara penyebut dibagi dengan penyebut. 6 dibagi 3 yaitu adalah 2, kemudian hasilnya kita kalikan dengan pembilangnya. 2 dikali 4 yaitu adalah 8. Langkah selanjutnya juga sama, 6 dibagi 6 itu 1, kemudian 1 dikali 2 yaitu adalah 2. Sehingga karena penyebutnya sudah sama, maka langsung kita kurangi. 8 dikurang 2 yaitu adalah 6. Dan hasilnya adalah 6/6. Karena di sini penyebut dan pembilang sama, maka bisa kita sederhanakan. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa per itu artinya bagi. Jadi 6/6 adalah 6 dibagi 6, yaitu adalah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 1. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Di sini soalnya adalah 5 dikurangi 3/4. Untuk pengurangan, berbeda konsep dengan penjumlahan. Apabila terdapat bilangan bulat dikurangi dengan pecahan, baik itu pecahan biasa maupun pecahan campuran, maka tugas kalian adalah wajib merubah bilangan bulat tersebut menjadi pecahan. Berbeda dengan penjumlahan, yang mana apabila bilangan bulat dijumlahkan dengan pecahan biasa maupun campuran, itu bisa langsung dijumlahkan. Kemudian bagaimana caranya merubah bilangan bulat menjadi pecahan? Caranya mudah sekali, yaitu kita kalikan saja bilangan bulat dengan pecahan lawannya. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Sehingga kita tulis 20/4. Kemudian kita kurangi dengan 3/4. Di sini karena penyebutnya sudah sama, maka bisa langsung kita eksekusi. 20 dikurangi 3 hasilnya adalah 17/4. Karena pembilang masih lebih besar daripada penyebut, maka dapat kita sederhanakan dengan cara dibagi. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, yaitu 17 kita bagi dengan 4. 17 dibagi 4 dapat 4, kemudian sisanya adalah 1. Sehingga kita dapati bahwa hasil bentuk sederhananya adalah 4, 1/4. Di mana 4 ini adalah hasilnya, dan 1 adalah sisanya, 4 di bawahnya ini adalah penyebutnya. Bagaimana adik-adik? Mudah ya untuk pengurangan pecahan biasa. Jika sudah paham, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah pengurangan pecahan campuran. Di sini kita memiliki 3 contoh soal. Soal yang pertama adalah 1, 2/3 dikurangi 2/3. Karena untuk soal pertama ini penyebutnya sudah sama, maka bisa langsung kita kurangi. Caranya bagaimana? Kita kurangi saja 2/3 dengan 2/3-nya, maka hasilnya adalah habis. Dan sisanya adalah angka 1 yang ada di depannya. Dan ini adalah jawaban. Kemudian soal nomor 2, yaitu adalah 2/3/5 dikurangi 4/8. Nah, di sini kita perhatikan bahwa penyebutnya itu berbeda. Yang pertama itu 5 dan yang kedua itu 8. Jadi tugas kita adalah menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Caranya masih sama. Jadi tugas kita adalah menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Caranya masih sama. Kalian perhatikan dulu apakah 8 dengan 5 ini kelipatan? Apakah 8 bisa habis dibagi 5? Jika tidak bisa habis dibagi 5, maka kita tinggal kalikan saja penyebutnya, yaitu 5 kita kalikan dengan 8. Maka itu adalah KPK-nya. Di sini setelah kita kalikan, 5 dikali 8 hasilnya adalah 40. Sehingga KPK-nya adalah 40. Kemudian kita tuliskan saja. Kemudian setelah kita rubah penyebutnya menjadi 40, pembilangnya juga kita rubah. Caranya sama, penyebut kita bagi dengan penyebut. 40 kita bagi dengan 5. Maka hasilnya adalah 8. Setelah itu 8-nya kita kali dengan 3, yaitu adalah 24. Kemudian 40 kita bagi dengan 8, yaitu ada 5. Dan 5 kita kalikan dengan 4, yaitu adalah 20. Sehingga karena sudah sama penyebutnya, maka langsung kita kurangi saja. Angka 2 ini tidak memiliki lawan. Kalau tidak memiliki lawan, tinggal kita salin saja, yaitu 2. Setelah itu 24-nya kita kurangi 20. Hasilnya adalah 4/40. Nah, di sini kita lihat bahwa 4/40 ini adalah kelipatan. Kita bisa sederhanakan, sehingga hasilnya adalah 2 1/10. Lah, kok bisa 1/10? Dari mana? Yaitu dengan cara dibagi 4, baik pembilang maupun penyebutnya. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3, yaitu adalah 6 dikurangi 2
3/4. Di sini bilangan bulat dikurangi dengan pecahan. Tugas kalian adalah merubah bilangan bulat menjadi pecahan. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, tinggal kita kalikan saja bilangan bulatnya dengan penyebutnya. Setelah kita kalikan, hasilnya adalah 24. Sehingga kita dapati bahwa bilangan bulat 6 berubah menjadi pecahan menjadi 24/4. Setelah itu, kita kurangi dengan 23/4. Nah, di sini 23/4-nya atau pecahan campurannya kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara angka 2-nya kita kalikan dengan penyebutnya. 2 dikali 4 yaitu adalah 8. Setelah dikalikan, hasilnya kita jumlahkan dengan pembilangnya. 2 kali 4 adalah 8, 8 tambah 3 adalah 11. Sehingga hasilnya adalah 11/4. Karena penyebutnya sudah sama, maka langsung saja kita eksekusi. 24 dikurangi 11 hasilnya adalah 13/4. Karena pembilang masih lebih besar daripada penyebut, maka bisa kita sederhanakan. Caranya masih sama seperti tadi. 13 kita bagi dengan 4. 13 dibagi 4 itu dapat 3. Kemudian sisanya adalah 1. Dan jawabannya adalah 31/4. Bagaimana adik-adik? Sangat mudah ya. Jadi sebelum kalian mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan campuran maupun pecahan biasa, tugas pertama yang harus kalian lakukan adalah memperhatikan apakah penyebutnya sudah sama atau belum. Jika sudah sama, maka kalian bisa langsung mengeksekusinya dengan cara menjumlahkan atau mengurangi. Dan yang kedua adalah apabila bilangan bulat bertemu dengan pecahan biasa ataupun pecahan campuran, jika dijumlahkan maka bisa langsung dijumlahkan. Namun jika bilangan bulat bertemu dengan pecahan campuran maupun pecahan biasa, jika itu pengurangan, tugas pertama adik-adik adalah wajib merubah bilangan bulatnya menjadi pecahan. Baik, jika sudah paham, saya akhiri. Terima kasih atas pertemuannya. Tetap semangat dan jaga selalu kondisi kesehatan tubuh kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.